Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenyamanan, kedamaian, keselarasan, keselamatan, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan salah satu kita dicintai oleh Allah Ta'ala, bahwa kita ini makin mendapatkan pencerahan, makin tambah bijaksana, tambah arif, ya, bisa membawa kesejukan dalam kehidupan kita, damai dan tidak mudah tersinggung, serta tenang dalam menghadapi berbagai masalah dan ujian, karena kita sudah hakul yakin, ya, dengan Rabb, dengan Tuhan, bahwa Allah itu bersama kita, maka kita harus mengenalnya atau ma'rifatullah. Bagi hamba yang sudah mengenal Allah, dia tidak akan terombang-ambing oleh keadaan, ya, karena sudah mengenal Allah, sudah ada kasih sayang, sudah ada pelayanan yang baik, dan sudah memaafkan sesama. Dalam WA saya itu sebetulnya temanya atau topiknya itu The Love of Spiritual Attraction. Tapi nanti hanya saya cuplikan sedikit saja yang berhubungan dengan itu. Sebetulnya memang hukum tarik-menarik itu seperti alam semesta ini. Kalau kita melihat tata surya kita, yaitu berputar mengitari matahari, planet-planet dari Merkurius, Venus, bumi kita, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu kan saling tarik-menarik sehingga tidak terjadi tabrakan. Dan belajar dari semesta, maka apa yang kita pikirkan di dalam diri kita ini mengeluarkan energi, mengeluarkan vibrasi, dan nanti frekuensinya itu sesuai dengan apa yang dipikirkan itu akan kembali pada kita. Disitulah istilahnya hukum tarik menarik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kita mengenal Allah, ya, Allah itu kan sang keberadaan, pengasih yang tanpa batas. Kalau saya sering sampaikan kan ibu kita itu kasih sayangnya seperti itu, apalagi Allah maha pengasih itu luar biasa pada kita. Maka dalam sunatullah, dalam arti hukum tarik menarik itu kan, kalau tadi saya gambarkan planet-planet itu kan di tata surya ini kan berlaku tarik menarik dalam arti punya gravitasi. Termasuk bumi kita ini gravitasinya ada, itu menarik kita. Batu kita lempar ke atas, nanti jatuhnya ke bawah. Siapapun yang melempar, wong Cina, wong Londo, wong Jawa, wong Madura, melempar batu nanti jatuhnya ke bawah. Itu namanya sunatullah atau hukum alam, hukum tarik menarik tadi. Termasuk yang dipikirkan, ya, yang dipikirkan kita itu siapapun, ya, sing ngakune iman, sing iman beneran, ya, sing belum beriman, itu apa yang dipikirkan juga mengeluarkan apa itu energi, dan energi itu ada vibrasinya, ada getarannya itu sesuai dengan frekuensi siapa. Kalau baik, ya baik. Maka sering saya analogikan, ya, kalau naik pesawat atau naik kapal selam, dalam kapal selam ini pikirannya semua sudah, wah nanti jangan-jangan nyelam terus, tidak bisa ke atas, semua ada gitu. Itu mengeluarkan energi vibrasi, nanti akhirnya ya tenggelam tenang. Misalnya demikian. Atau naik pesawat misalnya,
semua penumpang sudah pikirannya sudah buruk, ya. Jangan-jangan pesawatnya jatuh. Nah, nanti akhirnya kebetulan semesta ini merespon, ya jatuh beneran. Misalnya dengan waktu muda, waktu jejaka, yaitu punya cita-cita, ya. Nek cah enom itu misalnya dhisik, ya. Cita-citanya kan dapat istri yang kuning langsat, terus mripate kaya wong Manado, ya. Terus bodine kaya wong Solo, putri Solo. Pak Ahmad ini kan jano disenengi anaknya Pak Guru tapi kalah duit. Misalnya gitu, punya cita-cita. Tapi nek niki sudah dipikirkan, ya suatu saat memang juga mendapatkan. Tapi kalau tidak dipikirkan, misalnya ya seadanya, ya itu. Misalnya itu. Jadi semua ada respon. Atau beneran misalnya lewat di showroom mobil, ya. Waktu itu belum punya apa-apa, nanti sudah pikirannya, wah saya kira-kira bisa mobil ini, ya, walaupun mungkin second. Nanti suatu saat yang dipikirkan itu bisa menjadi kenyataan. Mbah sangat paraning rezeki gitu kan. Nah, itu misalnya demikian. Maka kita disuruh berpikir yang baik. Ya. Misalnya ada tetangga pulang dari pasar ke tempat kita, ya. Kita tidak tahu orangnya, tidak tahu perkataannya. Wah, ini mesti nggak oleh-oleh kan begitu. Itu kan baik. Jebule orang nggak oleh-oleh, malah njaluk tulung kon ngopo misalnya gitu ya. Ini tapi tidak apa namanya pikiran baik, ya. Maka kalau ada orang yang datang kepada kita harus husnudzon, bersangka baik, ya. Kalau dia itu orang buruk, kita sudah menghormati orang buruk, tidak apa-apa. Tapi kalau kita suudzon, sangka buruk, kalau dia orang baik berarti kita merendahkan orang baik. Itu yang tidak baik. Maka kita harus mengenal Allah, ya. Kalau Allah tadi kan kita bisa mengenal Allah, ya. Tadi ada hukum tarik menarik, nanti bisa meningkatkan kita, membangkitkan personal geniusion, ya. Personal geniusion ini maksudnya kita lebih cerdas gitu. Walaupun posisi kita apa itu, kita lebih cerdas karena kita mengenal Allah, ya. Nah, maka contohnya kalau kita membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, itu kan kita biasanya memulai pekerjaan, ya, apapun, mencari rezeki. Karena Allah itu maha perencana, Allah itu maha memelihara, Allah itu maha membangun. Kita husnudzon, kemudian kita betul-betul dalam pencarian itu ikhlas niat karena Allah, ya insya Allah kita akan berhasil. Karena Allah ini maha perencana, dan kita ini sebagai tamu di semesta ini kan sebagai tamu agung, diciptakan Allah itu tidak main-main. Kan ada ayat, Allah menciptakan segala sesuatu tidak main-main. Misalnya ikan itu dengan jenisnya ya berenang di air, kalau burung itu dengan jenisnya terbang di angkasa, ya. Kalau musikus itu ya dengan jenisnya dia bisa bermain musik dengan baik. Maka kita jangan meremehkan diri kita masing-masing, ya. Karena hakikatnya kita ini adalah besar. Karena hakikatnya Allah itu menciptakan kita ini ada istilahnya kepentingan yang lebih baik. Nah, untuk mengenal pada Allah, ya, kita memang mengerti sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Dan sering saya sampaikan ada istilahnya syariat, ada hakikat, ada thariqat, ada ma'rifat. Kalau syariat, ya, itu belajar tentang tata cara dan hukum. Tatarannya masih kulit ritual, ya. Kemudian hakikat itu belajar makna dan maksud ibadah dan memahaminya. Hakikatnya apa? Hidup ini hakikatnya apa? Oh, hakikatnya mengabdi. Sholat itu hakikatnya apa? Terhubung pada Allah. Lah, terhubungan pada Allah itu ada yang namanya sholat, yang ritual itu, ya, itu kalau jasmani itu namanya ritual jasmani, ya, upacara jasmani. Lah, kita harus hakikatnya tahu upacara jiwa, spiritualnya. Kalau kita tahu hakikatnya, ternyata harus ada upacara jiwa, ya. Upacara jiwa
dalam pikiran ini tersambung dengan Allah, nanti namanya menjadi sholat daim. Ayatnya kan begitu. Jadi tersambung terus, sholat berkelanjutan di luar sholat pun ingat sholat, tidak lupa. Maka biasanya yang tidak tahu hakikat itu disinggung oleh Allah. Sholat mereka itu di depan Baitullah hanya siulan dan tepuk tangan misalnya gitu. Ya, kemudian tarekat itu berlatih merasakan dan membiasakan amalan, melatih kepekaan untuk berinteraksi dengan Allah. Jadi selalu kita lakukan tata cara tadi ya, ibadah yang ritual maupun spiritual kita latih ya. Jangan hanya olahraga dalam sholat itu, tapi kita upacara jiwa, dan kita nanti akan mendapatkan yang namanya jiwa itu ada peningkatan, dapat pencerahan apapun yang kita gali. Karena kalau kita mengenal Allah, ilmu ketuhanan, kita waktu kajian gini nanti ada perubahan, ada pencerahan, berubah. Kemarin saya kurang jujur, sekarang mau jujur, itu nama perubahan. Atau sudah menyadari, wah aku kok belum berubah ya, itu sebenarnya sudah berubah, misalnya demikian. Nah akhirnya dia mau makrifat, bertemu dengan Allah dalam segala peristiwa, kemanapun menghadap, dia berhadapan dengan Allah ya. Surah Al-Baqarah ayat 115 itu kan, menghadap ke timur ada wajah Allah, ke barat ada Allah, di mana ada Allah. Bahkan surat Qaf ayat 16, Allah itu aqrabu min hablil warid, bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita. Jangan digerayai urat nadi ini mana, yang kita rasakan. Jadi ibaratnya kita bisa merasakan, kalau misalnya ini ada angin lesos itu kan bisa dirasakan, tapi tidak kelihatan. Nah, di situ kita akan tahu, oh ternyata Allah bersama kita. Lantas Bapak Ibu sekalian, dalam syariat ya, itu kalau saya gambarkan ya, sering saya sampaikan, itu ibaratnya kulit kerang, itu kulitnya, kemudian hakikat itu isinya. Jadi kalau kita ada membaca Al-Quran ya, surat Ali Imran itu kan ada Nabi Isa itu menyembuhkan penyakit kulit, penyakit copak. Ini jangan dikira hanya kulit gudikan, kudis, panu, diobati, itu jangan. Karena Al-Quran itu harus masuk ke dalam secara mutasabiyat ya. Ternyata penyakit kulit ini orang yang beragama hanya kulitnya ya. Beragama hanya kulitnya, itu maksudnya ya. Maksudnya tidak sampai hakikat tidak tahu. Jadi kelihatannya sholat tapi masih marah-marah, sudah pengajian tapi masih ngomongin orang, sudah pengajian tapi masih suka sana sini menebar fitnah. Ini namanya belum masuk ke hakikat. Nah, thariqat itu kita berlatih terus ya, berlatih. Tadi saya gambarkan ya, jiwa ya raga berlatih. Itu nanti kebiasaan itu kalau sudah biasa itu ada di bawah sadar, terbentuk kebaikan. Seperti anak-anak kita itu biasa ke masjid, kemudian sholat berjamaah, kemudian mendengarkan pengajian misalnya, itu nanti di bawah sadarnya sudah terbentuk sampai tua mesti nanti. Maka saya selalu menganjurkan pada anak-anak kita minimal sudah bisa baca Al-Quran, minimal. Nah kalau sudah bisa baca Al-Quran, nanti misalnya kelas 3 SMP, kelas 1 SMA kena arus ya, arusnya mungkin orang tuanya di jauh, ikut kakeknya kena arus ya, apalagi arusnya kehidupan malam misalnya. Tapi suatu saat nanti keluarga dia akan ingat, karena bisa membaca Al-Quran, bisa Arabnya, kemudian bisa mengartikan, bisa memahami ya, walaupun sepotong-sepotong, belum secara holistik, dia akan sadar, ada kesadaran. Tapi kalau buta Al-Quran sama sekali, kena arus ya, yang bahaya itu kan kelas 3 SMP, kelas 1, 2 SMA. Itu pembentukan karakter seorang anak. Kalau masih kelas 1, kelas 2 SMP itu masih bisa. Tapi rawan-rawannya itu kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, kelas 2. Nanti kelas 3 SMA itu baik, ya insya Allah nanti gampang sing gitu. Ini misalnya sebagai contoh gitu ya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, maka di sini kita mari ma'rifatullah, mengenal Allah ya. Dalam
surat 17 ya, surat Isra ya, ayat 60 itu kan inna rabbaka ahata binas, sesungguhnya Rob engkau itu ya meliputi segala manusia. Ini sama tadi yang saya gambarkan bahwa kita ini semua sebenarnya diliputi oleh Allah Ta'ala. Jadi sang keberadaan Allah itu memang kita, kalau dulu ya pujian itu kan Allah wujud, idam, baqo kan begitu. Kalau sekarang kan nggak ada pujian, tapi itu ya memberikan ilmu juga. Kita lihat surat 40 ya, surat Ghafir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal hayyu la ilaha illa huwa fat'uhu muhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, ini huwa itu dianya huruf besar ya, yang maha hidup. Tidak ada ilah ya, tidak ada ilah kecuali Dia. Maka kita fat'u itu biasa diterjemahkan berdoalah ya. Fat'u padahal doa itu artinya sebetulnya doa itu menyeru ya, menyeru ya, menyerulah pada Allah itu dengan mukhlisina lahuddin. Tapi kalau di sini sembahlah ya. Sebetulnya kita kembali, kalau baca Al-Quran tuh saya mengharap Bapak Ibu itu lihat Arabnya dulu, karena terjemahan itu kadang sudah ditafsirkan ya, itu ya monggo, tapi kita melihat ini nih. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang seluruh alam. Jadi pujian itu milik Allah, kita tidak usah pengen dipuji ya, tidak usah pengen mendapat pujian dari manusia ya. Maka orang yang sudah mendapat pencerahan ilmu dari Allah ya, ilmunya berkah mendapat berkah dari petunjuk, mendapat berkah dari Allah ya, mendapat berkah dari pencerahan, itu sudah merasa tidak bisa apa-apa ya, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan juga tidak punya apa-apa. Itu sudah menyelami di sini. Kita lanjutkan. Yang diajarkan Al-Quran adalah menggunakan akal menjadi ulul albab, yaitu orang yang menggunakan pikiran dan hatinya sekaligus, orang yang bisa merasakan apa yang dipikirkan dan bisa memikirkan apa yang dirasakan, sehingga bisa mengambil pelajaran dari kehidupan sekitarnya. Nah, waktu kita disapa oleh Allah, itu sebetulnya kita harusnya mengerti pesan dan mengerti pelajaran ya. Disapa Allah itu misalnya kita naik sepeda tidak hati-hati ya, mak brus ya, mungkin kita senggolan atau apa ya. Ini kan berarti oh ternyata saya tidak hati-hati. Bukan Allah nabrak penjenengan, tapi ini dari diri kita sendiri, kita harus hati-hati ya. Maka surat An-Nisa ayat 79 itu kebaikan itu dari Allah, tapi kalau keburukan itu yang kamu lakukan sendiri. Korelasinya surat 42 ayat 30. Jadi kalau kita misalnya ada sesuatu itu mungkin satu yang tidak menyenangkan, kita ada musibah itu mungkin karena kita lalai, kita di samping lalai mungkin kita kebodohan kita ya. Kebodohan kita ini misalnya itu. Penjelasan kan nanti so lihat ya, anak saya yang biasanya anak perempuan naik sepeda motor. Misalnya dari utara di Poroliman itu mau belok ke kanan ke Carian, tapi posisi berhenti itu sebelah kiri. Nah ini kan kebodohan ini. Jadi begitu yang sebelah tengah mau lurus itu sini kan yuk kaget. Ini kebodohan. Kalau ada kejadian ketabrakan ini karena kebodohan. Nah itu. Padahal kalau belok kanan kan harusnya berhenti di kanan. Itu karena kebodohan biasanya kan gitu. Pokoknya yang penting mandek, kiri rapopo itu. Manusia seperti itu. Belum kalau yang lain-lain termasuk ya kita mungkin belum pahami listrik dan sebagainya, kita terlalu berani pegang kabel dan sebagainya, itu karena kebodohan. Maka kita harus menggunakan
akal pikiran. Nanti akan mendapatkan istilahnya ulul albab. Ulul albab itu adalah orang yang berpikir, tafakur, tadakur, ya, waktu duduk, berdiri dan berbaring. Ya, surat Al-Imran nanti mungkin ada di sini. Ya. Al-Quranul Karim sebagai kitab pedoman berisi berbagai pembahasan bermanfaat yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam segala situasi dan kondisi. Misalnya dalam metode pembelajaran dan cara menanamkan sebuah nilai dalam hati seseorang, metode yang dipakai adalah metode yang simpel dan paling jelas. Di antara metodenya yaitu dengan membuat perumpamaan. Metode ini dipakai untuk menyampaikan masalah-masalah yang sangat urgent, sangat penting dan krusial, seperti masalah tauhid dan kondisi orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, masalah syirik dan kondisi kaum musyrik, dan berbagai amalan besar lainnya. Tujuannya tentu untuk memahamkan dan menanamkan nilai-nilai luhur yang abstrak dengan cara menggambarkannya dengan sesuatu yang konkret sehingga seakan-akan terlihat mata. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi seorang hamba untuk memperhatikannya dan berusaha untuk memahami maksud perumpamaan itu. Ya, memang dalam Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan ya. Misalnya dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 25 dan 26 itu diumpamakan kalau kalimat yang baik itu seperti pohon menjulang tinggi, berbuah, akarnya ke dalam, ya, dan bermanfaat, selalu berbuah setiap saat. Tapi kalimat yang buruk, perkataan yang buruk itu ibaratnya tanaman tapi di batu yang tidak ada tanah dan sebagainya, kena hujan yang tidak deras saja sudah hangus, hancur dan lain sebagainya. Itu perumpamaan. Ada lagi perumpamaan misalnya ya di dalam surah 16 surah An-Nahl ya, itu di ayat 112 ya, kurang lebihnya itu kan ada perumpamaan suatu qaryah, suatu kampung yang masyarakatnya itu beriman, bertakwa, rezekinya melimpah. Tapi suatu saat kemudian mengkufuri, menutup diri, ya, tidak mau. Maka kemudian Allah dengan programnya, bukan Allah maha menyiksa, bukan ya. Kalau ada suatu kaum itu kena musibah, itu bukan karena Allah menyiksa, sebetulnya itu adalah karena perbuatannya sendiri. Allah tidak mendolimi. Semuanya itu banyak sekali Allah tidak mendolimi. Tapi manusia itulah yang dolim pada dirinya sendiri. Wis gak rezeki merimpah, pandange mau ngeluh, kemudian korupsi merajalela misalnya, terus tidak ada orang yang dermawan dan lain sebagainya, akhirnya terjadi yaitu tadi sesuatu yang menghancur luluhkan suatu negeri karena mengkufuri itu menutup diri. Maka bahasa Inggris cover ya, cover itu kan menutup, kiper itu kan menutup gawang juga. Jadi ada yang istilahnya seperti itu. Kafir bisa berarti juga mengingkari. Nah, ini tadi yang saya sebutkan surat 14 ayat 24 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitung wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Termasuk dalam kalimat yang baik ialah kalimat tauhid, segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran serta berbuat yang baik. Kalimat tauhid seperti la ilaha illallah dan lain sebagainya. Yaitu la ilaha illallah itu kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Tapi kalau kita zikir ya, zikir itu jangan hanya di bibir la ilaha illallah tapi kita di hati tidak zikir. Maka sering saya sampaikan, zikir pada Allah itu satu, ingat Allah, ma'rifatullah tadi. Yang kedua, ingat hukum Allah.
yang ketiga ingat ciptaan Allah. Itu namanya zikir yang sesungguhnya. Tapi kalau cuma melafadzkan kalimat-kalimat yang baik, itu namanya belum zikir yang sesungguhnya. Kemudian ayat lanjutnya ya. Ini pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Jadi di sini disebutkan wayat ribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun, supaya manusia itu selalu ingat ben lali. Karena kan ada al insanu mahlul khata' wa nisyan. Menungso nggon salah karo nggon lali, gitu. Itu istilah. Nah, dalam memahami sini, jangan kita kalau berbuat salah, kita berbuat lupa, nggo dalil kuwi. Ya, harusnya kita balik di mafhum mukhalafah. Manusia itu juga tempat ingat ya, dan tempat benar. Kalau dibalik itu kita akan berpikirnya tadi kembali ke hukum tarik menarik, pikiran kita menjadi pikiran yang baik. Kurang lebihnya begitu ya. Kita lanjut. Begitu juga pohon tauhid yang tertanam dalam hati seseorang, dia juga akan senantiasa mendatangkan buah atau manfaat. Di antara buah tauhid yaitu niat yang baik, akhlak yang mulia, serta amal soleh. Manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang bertauhid, tapi juga dirasakan oleh orang lain di sekitarnya, karena dia sudah memberikan energi, vibrasi, dan frekuensi yang sama dengan sekitarnya menjadi baik. Maka ada istilah di mana orang baik berada, di situ itu sebenarnya ibaratnya sudah menjadi jannah, sudah menjadi taman kesejukan, taman kedamaian, taman surga. Walaupun di tempat itu nyaman, tapi kalau yang di situ orang buruk, itu menjadi neraka. Karena apa? Karena dia kesadaran rendah, walaupun tempatnya bagus, tapi isinya yaitu tadi suka memfitnah, ya, suka ngomongin orang, suka menjelekan orang lain dan lain sebagainya. Nanti namanya belum dapat pencerahan atau kesadaran. Ya, tolong Mas Heru dibaca. Ya, jadi laba-laba itu kan monggo ya, cara Jawa nih. Tapi malah setiap saat orang Jawa nyebut namanya monggo, nah, itu laba-laba. Jadi dia membuat sarang itu ibaratnya kalau orang itu syirik itu seperti digambarkan, dimisalkan kan seperti laba-laba yang membuat rumah. Kemudian ini tadi ya, keterangan tadi ayatnya ini ya, dalam surah Al-Ankabut ayatnya 41. Jadi perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Ditutup ayat laukanu ya'lamun, kalau dia mengetahui ya. Maka kan kalau ada pilkada itu ya, jagone kalah marah-marah ya, ngamuk misalnya gitu. Lah apa Gusti Allah ini jagone kan gitu ya. Harusnya tuannya kan Allah. Ya, tuannya Allah. Kalah ya sudahlah, ngomong jenenge bertanding kok. Sekarang saya gini, maka tadi saya mengartikan doa itu menyeru, bukan meminta. Maka kalau ada ud'uni astajib lakum ya, itu bisa surat 40 juga ada. Biasanya diartikan mintalah aku ijabahi ya. Sekarang saya analogikan, ada dua kesebelasan Malaysia dan Indonesia mau bertanding, sing sini berdoa menang, Malaysia juga gitu berdoa ingin menang. Kalau itu diartikan berdoalah tak ijabahi,
Lah piye iki Gusti Allah sing ngijabahi ndak ape njaluk menang, kan begitu. Maka sebetulnya berdoa itu menyeru menghadirkan Allah. Waktu main bola pun itu menghadirkan Allah supaya saya tidak mencederai lawan, supaya tidak saya main curang, supaya main bersih, sportif, itu harusnya. Tapi kalau diartikan mintalah saya ya itu boleh-boleh saja, tapi kalau saya memahami memang kita menghadirkan Allah, kemudian ada orang yang sudah dihadirkan Allah itu punya kekuatan yang lebih ya. Ya pindah sakit. Ya, orang sakit nyebutnya mbok ya aduh biung. Aduh biung ini beda dengan ya Allah ya Robbi. Ya Allah ya Robbi nanti beda. Mbok ya anek deluki. Beda. Nah, ini bagi mereka yang mengetahui. Karena memang kebanyakan tidak mengetahui. Kita lanjut. Gue Mas Heru, baca Mas. Itu juga kaum musyrikin yang mengambil pelindung selain Allah Ta'ala. Tindakan itu hanya akan semakin memperlemah diri mereka sendiri, karena hatinya sudah putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Hati seperti ini akan sangat rapuh dari semua sisi. Ditambah dengan ketergantungannya kepada makhluk, maka dia akan semakin rapuh. Dia mengira makhluk bisa memberikan manfaat dan menyelamatkannya dari bahaya, padahal sama sekali tidak. Nah, ini kalau kita bergantung kepada makhluk, ya, ini juga tadi saya gambarkan kalau ada pilkada, pilpres dan lain sebagainya, ya, itu kita jangan tersentuh dualitas. Misalnya A, yes, B, yes, itu saja. Netral pena gitu. Malah beda enggak masalah. Itu masalahnya gitu. Ini misal kemarin ya, sholat Sabtu, sholat Minggu, enggak apa-apa, ini Sabtu yes, Ahad yes gitu. Kita enggak usah menjelek-jelekkan gitu. Maka kalau kita sudah ma'rifatullah minallah itu nanti kita bisa melampaui dualitas ya. Artinya istilahnya kita tidak terbentur oleh benar salah, tidak terbentur oleh baik buruk, tapi semua itu sudah kita dari Allah, untuk kita mesti yang terbaik. Nah, amal seorang hamba ibarat kebun. Dalam perumpamaan lain, Allah Ta'ala mengumpamakan amal perbuatan seperti kebun. Amal perbuatan itu memang kadang kan orang itu amalnya sama. Ya misalnya sama-sama ibadah haji, ya itu mesti beda-beda. Ada yang sudah paham hakikat, sudah belajar ritual dan juga spiritual, jiwanya sudah sering upacara di latihan di masjid. Lah ini mau berangkat haji mungkin belum latihan, ini beda. Maka ibaratnya ya kebun misalnya. Ini ayatnya ya. Kita buka surat Al-Baqarah 265. Wa masalul ladina yunfikuna amwalahumul mubtigo'a mardotillah. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah ya. Watas bitan min anfusihim kamasali habatin ya. Biro apa Mas? Birob watin asobaha wabilun ya. Fa'atat ukulaha di'fain fa'ilam yusibha ya yusi ya yusib apa? Yusibha ya. Yusibha babalun fadlun. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang yang memeliharakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini perumpamaan. Jadi tadi kan memang ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan amsal-amsal ya. Kalau kalian baca surah Al-Kahfi ya, ayat
54 ya, surat 18 ayat 54 itu kan Allah menjadikan perumpamaan bagi manusia. Jadi ini bisa untuk gambaran diri. Kalau ada ayat gini kita tidak usah menunjuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, termasuk saya kalau membaca ayat itu bukan saya menunjuk orang lain. Misalnya ciri orang munafik, ciri orang kafir. Nah itu dipakai sendiri. Masalah kita baru belajar ini ya, kita istilahnya sama-sama bersama untuk memahami. Kecil ya. Allah Ta'ala menyebutkan suatu amalan yang dilakukan dengan ikhlas, bersih dari segala yang bisa merusaknya, ibarat kebun yang berlokasi di tempat terbaik, cukup angin dan sinar matahari serta tidak kekurangan pasokan air. Tanah seperti ini meskipun tidak terkena hujan lebat, misalnya hanya gerimis, maka itu sudah cukup untuk menjadikannya media tanam yang subur. Kalau unsur-unsur ini sudah terpenuhi, maka tentu buah yang dihasilkannya akan selalu memuaskan, akan sangat memuaskan. Daunnya lebat dan berindang serta udaranya sejuk. Sang pemilik akan senantiasa memetik hasilnya tanpa merasa khawatir. Nah, ini kalau kita belajar dari pohon, belajar dari daun ya. Daun itu kan kalau sudah kuning ya, nanti tidak hijau lagi, nanti akan patah ke bawah menjadi kompos, menjadi humus, menyuburkan unsur hara. Nah, unsur hara ini nanti disedot ya, disisap oleh akar, kemudian menjadi buah dan apa itu? Daun yang hijau lagi, bunga-bunga yang hijau lagi. Nah, itu sebetulnya seperti kita. Kita itu kan seperti daun ya. Harusnya kita kalau sudah tua layu ya ikhlas saja. Jatuh ke bawah nanti akan menjadi kompos, nanti akan menjadi buah yang baik. Tidak usah aku takut mati, tidak usah. Jadi seperti itu loh. Nek jangan seperti daun, aku wegah garing. Ya malah halum ning kono terus kelet terus lah. Tapi begitu ikhlas jatuh ke tanah menjadi humus, diserap oleh akar, nanti menjadi itulah ekosistem ya, ekosistem. Maka di YouTube saya kan ada apa itu, burung waktu hidup itu makan semut. Tapi begitu burung mati jatuh ke tanah dimakan semut. Lah jangan iki sing ndi sing anu iki. Itu loh, perputaran itu menggambarkan kita ini sebenarnya. Kalau mau mati tidak ikhlas ya, padahal rasa dipikirnya malah sok dibarengi umur dawa. Wis pokoknya saya berbuat baik terus, itu kan nanti malah Allah memberikan yang terbaik. Salah satu itu. Gue Mas Heru. Namun jika mereka ditimpa musibah atau tertimpa kekeringan lalu terbakar, surat Al-Baqarah ayat 266, apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu dan dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Nah, jadi kan kebalikannya tadi ya. Permisalan. Jadi permisalan seperti ini kan, kalau tadi itu di dataran tinggi, kemudian kena gerimis saja sudah tumbuh baik ya. Dan kalau di sini kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya, mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Tapi begitu masa tua ya, pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Mungkin ya gambaran di sini bisa waktu nikah tua, kemudian situasi seperti itu menggambarkan ya itu tadi ya, mungkin karena tertutup atau kafaro ya, menutup kolbunya, tidak mau berterima kasih pada Allah, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan.
maka itu merupakan perumpamaan yang orang yang melakukan satu amalan lalu dia melakukan sesuatu yang merusak dan menghancurkan apa yang telah diperbuatnya, seperti kesyirikan, nifaq, dan perbuatan maksiat lainnya yang bisa melenyapkan pahala. Alangkah ruginya. Dari perumpamaan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang tidak memiliki iman sama sekali ibarat orang yang tidak memiliki kebun sama sekali. Sisi persamaan antara amal dan kebun yaitu kualitas sebuah lahan sangat dipengaruhi oleh kecukupan air, kesuburan lahan, dan kebaikan tempat. Begitu juga dengan amal perbuatan. Amal perbuatan itu sangat dipengaruhi oleh wahyu yang diturunkan sebagai nutrisi hati. Kemudian si pelaku juga sudah melengkapi semua syarat diterimanya amal sehingga membuahkan hasil yang memuaskan. Nah, jadi kan kuncinya di sini kan tadi ada air ya. Air itu kan menghidupkan ya. Jadi kalau pikiran kita itu sudah seperti air ya, mengalir, air itu kan lembut ya. Lembut melembutkan, sejuk menyejukkan ya, bersih membersihkan ya, itu air. Tapi kalau mengkristal, membatu, pikiran seperti batu, seperti es ya, itu kan biasanya yang keras kan bertabrakan dengan es karo es kan begitu. Nah, oleh karena itu ya sesuatu yang demikian memang kita harus memilih kebun yang seperti itu. Sebagai permisalan tadi kita milih yang baik. Dalam surah Al-Isra ayat 41 ya, walaqad sarafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Dan sungguh-sungguh telah kami jelaskan berulang-ulang dalam Al-Quran ini agar mereka memikirkan. Jadi dapat peringatan, dapat pelajaran, dapat pesan, dan tidaklah menambah bagi mereka melainkan kecuali tantangan atau lari ya. Jadi diulang-ulang. Memang sebetulnya kan hidup ini pengulangan ya. Bangun tidur, mandi, bersih-bersih, sarapan, kerja ya. Kemudian pulang, hitung duit, misalnya bapak yang pergi ya. Tidur malam, yuk bangun, kan begitu terus, pengulangan terus. Seperti planet-planet ini kan, bumi ini kan berputar gitu terus. Kita akan juga begitu ya. Sing nang sawah misalnya ya ke sawah, sesuk aneh. Misalnya Mas Tarno itu ya nanti bangun jam 2 sudah ini itu dan sebagainya, nanti pasar pulang jam 10 jam berapa, kan pengulangan terus. Maka pengulangan ini harus kita nikmati. Jadi berjalan tuh kita nikmati, jangan kita sampai tujuan baru nikmat bahagia. Dalam perjalanan ini kita harus bahagia dan menikmati, selalu bersyukur. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, ini tadi beberapa hal yang perlu kita sampaikan, ya, bahwa sebetulnya kita di WA sudah topiknya love, ya, of spiritual attraction. Tapi kita rubah sedikit, nanti mungkin filenya ketemu dan temanya sudah saya siapkan sebetulnya. Mari kita membuka kolbu kita ini, karena jiwa itu tempat rasa, dalam jiwa itu ada sudur ya, dalam sudur itu ada kesadaran, dan dalam kesadaran itu ada kolbu. Kolbu itu sebagai detektor, bisa mana yang baik, mana yang buruk ya. Dan dalam kolbu itu ada yang namanya fuad. Fuad itu hati nurani yang bisa menerima cahaya dari Allah. Karena wahyu Allah itu adalah cahaya. Yahdi lahu linurihi mayasa. Allah memberikan petunjuk cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Lah siapa yang dikehendaki? Yang dia yang berkehendak. Kalau tidak berkehendak ya Allah tidak memberikan cahaya itu. Demikian pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bisa jumpa lagi malam Selasa yang akan datang. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.